Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini pengajian rutin kita di Musholla Al-Istiqomah RT 06 Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-404. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam Selasa, memasuki malam tanggal 22 di bulan Muharram
tahun baru Islam 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 di bulan Agustus tahun 2021. Sebagaimana biasa, kita awali taklim kita, pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat, di mana pembacaan Suratul Fatihah pada malam ini kita khususkan yang pertama untuk anak saya, anak pertama yang bernama Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin, yang telah wafat pada hari Ahad tanggal 15 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram tahun 1443 Hijriah. Yang kedua ditujukan untuk salah seorang jamaah Masjid Al-Amin Kampung Cibeduk yang pada waktu malam kemarin mengalami kecelakaan di sekitar kawasan KSB dan sekarang sedang dioperasi di Rumah Sakit Medirosa Sindang Mulia. Untuk anak saya, kita doakan semoga almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin di alam barzahnya senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ridho Allah. Alam barzahnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah miriyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, diterima iman, Islam, ihsan dan amal solehnya, amal kebaikannya, dan semoga diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Untuk salah seorang jamaah Masjid Al-Amin yang mengalami kecelakaan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Medirosa, kita doakan semoga diselamatkan oleh Allah, cederanya segera disembuhkan kembali oleh Allah seperti biasa, sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat beribadah lagi kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Karena salah seorang jamaah Masjid Al-Amin ini memang aktif di Al-Amin, beliau ya bertugas juga sebagai muadzin dalam sholat Jumat, namanya Rano bin Salam. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan analu biha, salatan analu biha, salatan analu biha, salatan analu biha, ziyarata syarafika wa syarafihi. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad Lidik bin Husain bin Syihab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertama, untuk istiqomah selalu menunjukkan kepada, selalu mengajak kepada petunjuk Allah, selalu mengajak kepada petunjuk jalan yang benar, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu istiqomah menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk istiqomah melakukan sunnatan hasanatan, melakukan sunnah yang baik, yakni perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, agar menjadi contoh bagi orang yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia meriwayatkan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu jalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu jalika min asamihim syai'an." Dalam hadis ini beliau bersabda, man barang siapa sing sapa wong da'a yang mengajak, da'a yad'u, dakwatan, da'a yang mengajak, mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu argumen bukan sentimen. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Man barang siapa da'a yang mengajak ila hudan, kepada petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini tidak lain tidak bukan adalah petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ada dalam kitab suci Al-Quran.
Karena memang kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril adalah merupakan petunjuk dari Allah, sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini petunjuk dari Allah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yakni petunjuk Allah, ke jalan menuju hidayah Allah, ke jalan yang benar. Karena tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena maka adalah lahu baginya minal ajri, dari pahala. Maksudnya ia akan memperoleh pahala mislu ujuriman, seperti pahalanya orang-orang tabi'ahu yang mengikuti terhadap petunjuk itu. Misal ada seseorang kepada orang lain menunjukkan terhadap mengajak terhadap petunjuk Allah. Ada orang lain, ada seseorang kepada orang lain mengajak kepada petunjuk Allah. Lalu orang lain yang diajak oleh orang tersebut kepada petunjuk Allah mengikuti petunjuk tersebut. Misalnya sebanyak 100 orang yang mengikuti petunjuk tersebut, maka orang yang menunjukkan terhadap petunjuk Allah tersebut itu akan mendapatkan pahala dari 100 orang yang mengikuti petunjuk itu. Semakin banyak orang yang mengikuti petunjuk itu, maka tentu orang tersebut yang mengajak kepada petunjuk itu akan semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah. Ya, istilahnya kalau dalam dunia bisnis MLM, multi level marketing. Ya, namanya Suqiyatul Khairiyah. Jadi marketing kebaikan. Jadi kita memposisikan diri sebagai marketing kebaikan. Jadi memasarkan kebaikan kepada manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah 100 orang tersebut yang mengerjakan petunjuk Allah itu, yang mengerjakan kebenaran itu, yang melakukan kebaikan itu, pahala mereka berkurang lantaran diberikan kepada orang yang mengajak kepada petunjuk tersebut tadi? Tidak berkurang sedikit pun. Tetap pahala mereka utuh. Walaupun orang yang mengajak kepada kebaikan, walaupun orang yang mengajak kepada petunjuk terhadap mereka mendapatkan pahala dari mereka, namun tetap pahala mereka tidak berkurang sedikit pun. Kata Nabi, la yang kusu jalika, yang demikian itu tanpa mengurangi min ujurihim sayan, dari pahala-pahala mereka, tidak berkurang. Nah, ini kalau kita melakukan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mengajak kepada orang lain kepada petunjuk Allah, mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak kepada orang lain untuk menegakkan kebenaran, mengajak kepada orang lain untuk liiqamatiddin wasidqi, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita melakukan hal yang sebaliknya. Apa itu hal yang sebaliknya? Kalau tadi mengajak kepada petunjuk, yang sebaliknya adalah mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada perbuatan jolim, mengajak kepada perbuatan maksiat, mengajak kepada perbuatan munkarat,
mengajak kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, mengajak berbuat durhaka kepada Allah, mengajak berbuat durhaka kepada Rasulullah, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Nah, apabila mengajak kepada kesesatan, kata Nabi, waman da'a ila dolalah, waman dan barang siapa da'a yang mengajak ila dolalatin kepada kesesatan atau kepada kedurhakaan atau kepada keburukan, kejahatan, kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, karena maka adalah alaihi atasnya minal ismi dari dosa, yakni orang tersebut yang mengajak kepada kesesatan akan mendapatkan dosa. Min asami man tabi'ahu, dari dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Seseorang mengajak kepada kesesatan kepada orang lain, maka ada 100 orang yang mengikuti kesesatan itu, yang melakukan kesesatan itu gara-gara diajak sama dia. Maka si pengajak ini mendapatkan dari 100 orang yang melakukan kesesatan itu. Semakin banyak yang mengikuti kesesatan itu, maka akan semakin banyak dosa kepadanya. Jadi mengajak itu kebagi dua, ada da'a ila hudan, ada da'a ila dolalah. Ada mengajak kepada petunjuk, ada mengajak kepada kesesatan. Kemudian la yang kusu jalika min asamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tetap 100 orang yang melakukan kesesatan lantaran diajak oleh orang tersebut, tetap dosa mereka tidak berkurang. Walaupun orang yang mengajak kepada kesesatan mendapatkan bagian dosa dari 100 orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama yang seyogyanya kita istiqomahkan secara kontinu, secara istimror, terus menerus berkesinambungan, israr. Yang pertama mengajak kepada petunjuk, yakni kepada petunjuk Allah. Petunjuk Allah ada dalam Al-Quran. Akan tetapi bagaimana mungkin kita bisa secara johiriah, secara lahiriah, secara syariat, ukuran manusiawi, manusia biasa, bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah yang ada dalam Al-Quran kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran, kalau kita tidak mau berusaha untuk mengkaji, menggali isi kandungan Al-Quran kepada ulama-ulama yang berkompeten di bidang Al-Quran, ulama-ulama tafsir. Karena Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar untuk dibaca. Selain untuk dibaca, dibacanya ibadah, dan membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah lisan yang paling afdol. Kemudian yang kedua di bawahnya adalah berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga ibadah lisan yang paling afdol setelah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Demikian menurut keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Ajkar. Selain Al-Quran untuk dibaca, karena membaca Al-Quran ibadah, jangankan membacanya, memandangnya aja dengan rasa cinta kepada Al-Quran itu udah ibadah, apalagi membacanya. Akan tetapi juga nggak cukup Al-Quran dibaca saja, tapi dipelajari, dipahami, dimengerti, dikaji,
digali isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Karena di dalam petunjuk-petunjuk Allah yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Para jamaah, berarti kita butuh orang-orang berilmu. Kita butuh ulama. Tanpa ulama, bagaimana mungkin kita bisa paham isi kandungan Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa paham bagaimana cara mendirikan sholat yang benar, yang sempurna? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengecilkan ulama, tidak boleh apalagi sampai berani menghina ulama, mencaci maki ulama, tapi ulama yang lurus, ulama yang benar-benar ulama. Ulama yang menjadi warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi, bukan ulama su. Karena sekarang banyak muncul ulama su. Ulama yang min indihim tahrujul fitan wa ta'udu fihim, dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah. Fitnah agama. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Awas, hati-hati. Ini akhir zaman. Sudah banyak fitnah bermunculan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di hari kiamat yang oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada kita, itu ada 3 golongan. Berdasarkan keterangan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, yasfa'u yaumal kiamati salah satun, akan memberikan syafaat pada hari kiamat salah satun 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi ini sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang kedua, summal ulama, para ulama. Para ulama pun sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat pada hari kiamat kepada murid-muridnya. Termasuk pangersa Abah, itu akan memberikan syafaat kepada seluruh murid-muridnya. Nggak usah di hari kiamat, ketika murid Sakaratul Maut, pangersa Abah akan menolongnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya ulama ini menjadi pewaris para nabi. Oleh karena ulama ini menjadi pewaris para nabi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakan oleh kalian para ulama, ikuti oleh kalian para ulama, cintai oleh kalian para ulama, dekati oleh kalian para ulama. Jangan dijauhi, jangan dibenci, jangan dicaci maki, jangan diintimidasi, jangan dikriminalisasi. Ikuti mereka. Kenapa? Fa innahum warasatul anbiya. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Bahkan kedudukan ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad itu seperti kedudukan para nabi di zaman Bani Israel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman akramahum faqad akramallah. Maka barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, man akrama aliman faqad akramani li annahu habibi, wa man akramani faqad akramallaha li anni habibu, wa man akramallahu fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, karena ulama adalah kekasihku, kata Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah, karena aku adalah utusan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, pama wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang mendapatkan izin dari Allah pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, 70 orang keluarganya yang nyata-nyata divonis ahli neraka, diselamatkan, akhirnya masuk surga. Siapa? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Alladzi qutila fil ma'rakah,
li iqamatid din wasidqi wali nusrati dinillah dinil Islam. Orang yang gugur di medan perang dalam menegakkan agama Allah, dalam mempertahankan agama Allah, dalam menegakkan kebenaran, mati terbunuh di medan perang, mati syahid, dia mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, yang nyata-nyata 70 orang ini udah divonis ahli neraka, selamat akhirnya, nggak jadi ke neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Wa fi hadisin riwayatin ukhra rawahu Abu Mas'ud Al-Badri. Jadi hadis ini, matan hadis ini yang sudah saya ketemukan diriwayatkan oleh dua orang imam. Pertama Imam Muslim, yang kedua Imam Abu Mas'ud Al-Badri. Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, dalla ya dulu, menunjukkan dalla. Man barang siapa dalla yang menunjukkan, nuduhkan, memperlihatkan, ala khairin atas kebaikan, menunjukkan terhadap kebaikan. Menunjukkan terhadap kebaikan ini bisa dilakukan dengan tiga hal: bil lisan, bil mal, bil hal. Bisa dengan ucapan. Tuh, di Al-Istiqomah Bekang RT 06 tiap malam Selasa pada maghrib ada pengajian, ayolah hadir. Itu menunjukkan kepada kebaikan dengan lisan. Bisa dengan bil mal, dengan harta. Kita belanjakan, kita infakkan, kita keluarkan harta kita untuk membangun musola, untuk membangun majlis ilmu, untuk mengalusah, sehingga setelah terbangun orang-orang di situ sholat, orang-orang di situ ngaji. Itu juga menunjukkan kepada kebaikan. Sepanjang musola itu ada dan dipakai sholat, serta dipakai berbagai macam kegiatan agama yang Allah ridhoi, maka sepanjang itu pahala ngalir kepada almarhum yang ada di alam kubur. Pahala yang tidak putus-putus. Itu yang disebut pensiunan pahala. Yang ketiga, bisa menunjukkan kebaikan itu bilhal, dengan hal, dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Seorang bapak setiap malam Selasa pada maghrib di Al-Istiqomah selalu hadir, dan anaknya selalu diajak. Kemudian 30 tahun kemudian bapaknya meninggal. Oleh karena anaknya dari kecil sudah ditunjukkan hadir di sini, anaknya meneruskan perbuatan bapaknya, maka pahala terus sekali kepada bapaknya. Itulah menunjukkan kebaikan bilhal, dengan perbuatan. Para jamaah sudah masuk waktu Isya, sedikit lagi. Nah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kata Nabi, palahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Walaupun orang yang menunjukkan terhadap kebaikan itu sudah wafat, sudah berada di alam kubur, tapi kebaikan yang pernah ia tunjukkan kepada orang lain dilakukan oleh orang-orang di kemudian hari di belakangnya, maka sepanjang banyak orang-orang melakukan kebaikan itu, maka sepanjang itu pula pahala terus mengalir ke kuburannya. Para jamaah, demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita bahas oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang maslahah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah itu sangat bergantung kepada ilmunya. Maka wajib kita mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, long life education, mencari ilmu sepanjang masa. Selama hayat masih dikandung badan, maka sepanjang itu pula kewajiban mencari ilmu tidak akan pernah gugur, kecuali kalau sudah mati atau kalau sudah gila, nggak usah cari ilmu lagi. Demikian akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم إنا قد تعلمنا في هذا المصلى الاستقامة في هذه الليلة fataqabbalha ya karim wa ausil sawabaha ila jami ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ina wa sawaba misla sabidalika khususan ila ahli kubur waladi Muhammad Lutfi Rabbani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aqbilhu bil ma'i wasalji wal barari wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa anzil alaihi rahmata wal maghfirah wa ja'al lahum qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufran niran Allahumma astur uyubahu wa taqabbal a'malahul khairu kullaha wa ja'al mautahu biha bi husnil khatimah waj'alhu min ahlil jannah wajma' ruhahu ma'a arwahi ibadikas sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak ajan cak.